Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya walaupun belum kita minta, karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh itu marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikannya, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita berharap mudah-mudahan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar junjungan alam, yang dengannya atau dengan hidayahnya kita insyaallah selamat di dunia sampai ke akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita di hari baik ini, di bulan baik ini, di tempat yang baik ini, kita duduk di majlis yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan ini. Kita pada hari ini, hari malam ke-10 Zul Muharram, alhamdulillah masih Muharram. Berarti besok insyaallah adalah hari Ashura, hari yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari sebesar-besar musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam berpuasa pada hari Ashura karena beliau mengatakan kita lebih berhak, lebih dekat kepada Musa, lebih harus bergembira
dengan dibebaskannya atau diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun, kita lebih berhak untuk berbahagia. Maka kita pun ikut berbahagia dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan berbahagia dengan sunnahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi alaihissalam sebelum meninggalnya berharap kalau masih hidup tahun depan saya puasa tanggal 9, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali harus tampil beda dengan agama lain. Karena memang antara satu agama dengan agama yang lain harus ada perbedaan, tidak boleh dicampur aduk dan disamakan. Maka silahkan agama lain beribadah, berkeyakinan seperti yang dia inginkan, dan kita pun mesti beribadah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi tidak bisa digabung-gabungkan antara syirik dengan tauhid, antara iman dengan kekufuran, antara keikhlasan dengan kemunafikan. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang atau melalui kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu As-Salafus Salih daripada ilmu Al-Khalaf, yaitu orang yang tidak mengikuti As-Salaf. Setiap yang tidak mengikuti as-salaf berarti masuk golongan khalaf. Dan istimewanya as-salaf itu adalah menta'zim an-nusus, kemudian selektif dalam menerima dalil, kemudian berpemahaman yang benar, yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, yaitu seperti para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dan yang mengikuti mereka dengan benar atau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, kita sampai pada pertemuan yang lalu tentang mestinya kita atau sebaik-baik ilmu adalah, setelah beliau menjelaskan bahawa mengikuti ilmu-ilmu yang tidak dikenali oleh as-salaf, seperti ilmu kebatinan, bukan ilmu kebatinan, ilmu kebatinan yang pakai ilmu-ilmu batin, ya, yang kadang-kadang sampai kepada mengklaim bersatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan Allah atau pencipta menjelma di setiap makhluknya. Nampak botol di situ ada Tuhan. Nampak kayu di situ ada Tuhan. Padahal ini adalah hantu, bukan Tuhan. Dan ada pula yang sampai menyatu tadi, ittihad atau wahdatul wujud. Dan ada yang mengklaim bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih hebat dari Nabi, bukan Nabi Musa saja, seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam bertemu dan bertatap muka dengan Allah. Nah, mana yang hebat? Nabi tak pernah melihat. Nah, mereka lebih hebat. Dan seterusnya. Ini adalah kekufuran yang nyata. Atau ilmu-ilmu lain yang diadopsi dan diislamisasi daripada ilmu-ilmu orang Yunani, yaitu ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu mantiq, yang pada awalnya para ulama mengambil yang berfaedah saja, tetapi kalau sudah terlanjur akhirnya
tanggung-tanggung mencebur. Akhirnya yang tidak bermanfaat pun masuk ke dalam ilmu yang disebut dengan ilmu Islam atau diislamisasikan. Akhirnya tidak jarang seperti kata Ibnu Rajab, siapa yang masuk dan menyelam ke dalamnya seperti orang menyelam dalam lumpur, pasti ya masuk dalam lumpur, pasti berluluk. Tak ada cerita tak berluluk orang. Tapi tak tasuk dan luluk orangnya. Kalau tak tasuk nyala biasa nyalam di luluk. Kalau orang biasa dalam wancar, tak apa-apa masuk wancar tapi kalau tak biasa, iya. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, orang biasa main di wancar, lintah pun kacang ikan. Lintah kacang sangkanya ikan. Tapi kalau orang yang tak biasa, mendekat saja dia sudah takut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini sampai di sini perkataan Ibnu Rajab. Kemudian oleh sebab itu kata beliau, yata'ayyan, maka mesti atau wajib hari ini kita mencatatkan dan menuliskan perkataan a'immatus salaf, para imam as-salaf. Ya, kalau di kalangan sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan baqiyatul asyarah, dan selebihnya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidatul Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, wa Sa'id ibn Zaid ibn al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian para ulama-ulama sahabat seperti Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Muaz ibn Jabal, apa lagi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan seterusnya. Sebab apa? Ini adalah murid-murid utama, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini punya sifat ilmunya dalam, bicaranya sedikit. Ilmunya dalam sehingga bicaranya sedikit. Berbeda dengan kita, ilmu dangkal, bicara banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud, hari ini kalian hidup di zaman ulama'nya banyak. Kathura fihil ulama', banyak ulama'nya. Wa qalla fihimul khutaba', sedikit yang ahli berpidato, yang ahli berceramah, berkhutbah. Tapi akan datang zamannya nanti kalian hidup di zaman khutaba'nya lebih dominan, ulama'nya sedikit, sehingga yang menjadi rujukan adalah para penceramah, para khutaba. Asal pandai berretorika, maka dia yang paling dicari. Belum sampai zamannya kan? Belum sampai zamannya? Belum. Sudah mulai atau sedang naik puncak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Rajab di zaman beliau, di zaman Ibnu Rajab. Ibnu Rajab wafat kemarin tahun berapa? 700? 700? Lupa lagi. 795, 795, abad ke-8. Kalau kita abad abad ke-15, 1442 Hijriah. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi di zaman ini, di mana orang tidak mengenal mazhab salaf, sehingga semua mengklaim ikut salaf. Yang ahli kalam mengklaim sahabat itu ahli kalam,
Yang punya ilmu kebatinan mengklaim sahabat itu punya ilmu kebatinan. Yang ahli tasawuf menyangka sahabat itu sufi semuanya. Dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu gimana kita membuktikan? Kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh para a'immah, khususnya ahli hadis. Karena memang mereka lah ahli hadis yang mencatat detailnya kehidupan Nabi, detailnya kehidupan para sahabat, detailnya kehidupan para a'immah. Bahkan kebanyakan mereka, khususnya di di generasi pertama minal mutaqaddimin. Kalau Ibn Rajab mengatakan al-mutaqaddimin sampai akhir abad ke-3, yaitu masuk tahun 400, itu sudah mutaakhirin. Sebagian ada yang menyampaikan sampai tahun ke-500. Dengan itu maka Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Qadhi, Imam banyak lagi, termasuk mutaqaddimin. Tapi yang umum al-mutaqaddimin adalah di atas atau di bawah tahun 300 Hijriah. Nah, kita punya para ulama yang mencatatkan itu. Silakan merujuk kepada Musannaf Ibn Abi Syaibah, ya, merujuk kepada Musannaf Abdul Razzaq, atau Mu'ajim At-Tabarani, atau Kitabus Syari'ah lil Ajurri, atau As-Sunnah lil Baghawi, As-Sunnah atau Sharihus Sunnah lil Imam At-Tabari, As-Sunnah Imam Al-Muzani, As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Yang mana kitab-kitab ini termasuk kitab yang asing bagi kita. Yang asing bagi kita, sehingga semua kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua mengklaim bahwa dia punya hubungan khusus dengan si Laila. Kenal Laila? Kenal? Ya, karena Laila itu dulu seorang wanita cantik di zamannya, masa jahiliyah. Nah, sehingga semua mengatakan ada hubungan supaya orang lain jangan. Tetapi satu pun tak diakui oleh Laila. Tak ada yang diakui, tak masuk spesifikasi, tak lulus verifikasi. Nah, bagaimana kita menjadikan apa yang membuktikan bahwa semua ikut salaf adalah lihat keyakinan salaf, lihat keyakinannya. Lihat ibadah salaf, lihat ibadahnya. Alhamdulillah, tentu saja ibadah yang zahir dulu. Salatnya, puasanya, hajinya, doanya, zikirnya, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fal ilmu nafi' min hadhihi al-ulum kullaha dhabt nusus al-kitab wa sunnah wa fahmi ma'aniha. Kalau tidak salah sudah kemarin ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir sampai seseorang meninggal dunia, sampai hari kiamat, adalah di antara ilmu itu semuanya. Kan banyak macam ilmu, baik di kalangan salaf maupun di kalangan khalaf. Banyak macam ilmu. Apa yang bermanfaat itu adalah dhabtu nususil kitab was sunnah, yaitu mendhabit, yaitu mencatat dengan benar nas-nas al-kitab dan as-sunnah. Karena itulah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu dalam Islam ni enggak ada kalau tidak ada Al-Quran dan sunnah. Sehingga dengan itulah Nabi menjamin kita selamat tidak selamatnya. Siapa yang berpegang teguh selamat, siapa yang tidak, ya tidak selamat. Gimana cara berpegang teguhnya? Kalau Al-Quran tidak jelas, As-Sunnah tidak jelas maknanya, maka tidak mungkin berpegang teguh.
Maka pesan Nabi tidak mungkin mustahil. Nabi tidak mungkin berpesan dengan sesuatu yang mustahil. Kalau dia bilang berpegang teguh, berarti sesuatu yang siap untuk dipegang dan kuat. Tapi kalau seandainya masih debatable, topik ini enggak? Yang masih bisa diperdebatkan, mungkin dipegang teguh. Masalah akidah masih diperdebatkan, masalah ibadah kebanyakan diperdebatkan, mungkin berpegang teguh? Enggak. Apa sebab? Dan dia cuy yo den lalu enggak bisa pegang? Tidak bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal dua-duanya bertentangan, berlawanan. Kalau tidak bertentangan tidak ada masalah. Ya, nyacu sedekah 10 dan sedekah seboleh, tidak masalah. Ikan tak, yang sang tak boleh sedekah, sang wajib sedekah. Bisa kau jawab, bisa pegang teguh? Tak bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi SAW berpesan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, karena memang Al-Quran dan Sunnah itu cukup untuk menyatukan umat Islam, karena dia dengan bahasa yang jelas. Tinggal kita menuntut dan memahaminya. Maka kata beliau, wa fahmi ma'aniha, dan memahami maknanya. Bagaimana memahami Al-Quran? Ketuan-tuan belajar dalam usul tafsir, qawaidut tafsir, bahwa Al-Quran sebaik-baik penafsiran Al-Quran adalah dengan Al-Quran pula. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadas, dengan hadis. Karena Nabi tugasnya menjelaskan Al-Quran, litubayyana lahum ma nuzzila ilaihim, supaya kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan. Nah, kalau tidak juga, atau sebab kemudian menafsirkan Al-Quran, ini usul fi tafsir, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tak boleh menafsirkan Al-Quran dengan gaya bahasa selain bahasa Arab, karena lain artinya nanti, lain pemahamannya. Maka mesti mengikut bahasa Arab memahami Al-Quran, karena Al-Quran seluruhnya dengan bahasa Arab. Bahasa di sini bukan makna kataba, menulis, bukan itu maksudnya, penggunaan gaya bahasanya. Nah, karena kalimat satu kata itu bisa digunakan di tempat yang berbeda, maknanya berbeda. Sambosawak kan ada itu, iya ndak? Uang tapu aponya ya kan? Sama ndak artinya apo lecunya? Sama? Ndak sama kan? Awak laponya apo julenya. Awak lapo tu beza dengan apo le, ya tak? Berbeda. Jelas? Dan bahasa Arab kata Imam Syafi'i ausa'ul lughat, dan bahasa Arab lebih luas dari seluruh bahasa. Jadi tidak bisa diterjemahkan ambil kamus langsung, tidak. Harus memahami bahasa Arab. Cuman sayang sebagian orang bilang orang Arab itu tidak pandai bahasa Arab. Kadang-kadang lucu juga ya. Lama belajarnya di Arab tapi tidak pandai bahasa Arab. Ini tidak pernah ke Arab lebih pandai bahasa. Mantap. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lucu, kami di pondok Cenitu dulunya. Ketika kami di Darun dulu, ada je masuk sebuah Cenitu mosong pandai wawak ge podo Arab bahasa Arab. Botan tu ketika datang Arab. Botan tu ada datang Arab. Ndak ada api bacito di sana. Apa salah cito tadi ataupun apa tu ndak apa nyabuinnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pandai grammar belum berarti pandai bahasa Inggris. Jalan, pandai nahwu saraf alun tentu pandai bahasa Arab. Jalannya. Ini kadang-kadang salah baca Arab bahasa nahwu saraf harusnya dhamma jadi kasrah deh. Salah orangnya tak pandai bahasa Arab ni. Cuba bakinya. Tak pandai ni. Sama orang Inggris sendiri sering tidak mematuhi tenses yang mereka tetapkan.
Itu gunanya untuk orang tak pandai bahasa Arab. Kalau orang tak pandai bahasa Arab perlu lagi? Ya enggak. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Imam Syafi'i mengatakan memahami makna Al-Quran harus menurut bahasa Arab. Sebab ketika dimasukkan istilah-istilah dan bahasa-bahasa, seperti sekarang orang ingin masuk Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika. Tak tentu deh, elok nak tentu lah. Ini musibah kalau tentu. Lah, hermeneutika berasal dari cara penafsiran teks dari Yunani pula. Tak sama, bahasa Yunani punya khusus istilahnya, bahasa Arab punya istilah khusus. Bahasa Al-Quran saja melebihi istilah bahasa Arab sendiri. Oleh sebab itu kaum muslimin, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya kadang-kadang lucu, orang tak pandai bahasa Arab tapi jadi pakar tafsir. Sehingga lahirlah ungkapan yang Masya Allah besar. Ternyata ulama-ulama dulu ya belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensifnya. Mana tentu dapat lapor nak tamat tafsir Tabari, alun Tuhan pun baca hukum. Lapor nak tamat belajar tafsir Qurtubi, Indo baca kuliahnya dia daftar isi. Tu mana dapat tentu mosong tak sempurna tafsir para ulama. Gara-gara apa? Karena mengukur dengan ukuran yang selain ukuran kita. Jadi maksudnya alun dia tafsir Al-Quran le contoh bahasa Yunani. Alun tafsirkan surah seperti tafsir orientalis. Arti itu ndak. Nyu ulama ndak orientalis dah. Ulama ndak orientalis sama dengan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan ilmu mantik dan kalam yang murni dari Yunani. Tapi kalau teori berpikir, Islam juga punya kerangka berpikir. Islam juga punya kerangka berpikir. Yang salah satunya adalah semua yang dari Allah pasti benar. Dan yang datang dari selain Allah ada yang benar, ada yang salah. Oleh sebab itu ukur kebenaran dengan Al-Quran, jangan ukur Al-Quran dengan yang lain. Jelas? Seulang lagi, hasil pemikiran manusia ada yang benar, ada yang salah. Al-Quran macam itu juga pasti benar. Nah, kaedahnya bila yang selalu benar bertentangan dengan yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, mana yang harus tunduk? Ya tuan-tuan, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Dihadapkan dengan sesuatu yang tak pernah salah, mana harus mengalah? Yang kadang-kadang betul, kodok salah. Ya, yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tu harus mengerti bahawa ini tak pernah salah. Jangan dibalik. Kita kan sering dibalikkan. Kalau tak sesuai dengan akal mesti ditolak atau dipalingkan dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pahami maknanya. Wattaqayyud fi dzalika bil ma'thur, dan memahami itu mesti terikat dengan al-ma'thur yang diriwayatkan dari siapa? Anis sahabati, dari para sahabat. Memang sahabat lebih pintar dari kita? Iya. Mereka lebih hebat dari kita. Apa bukti hebatnya? Ya, kalau itu teorinya. Bukti, saya minta bukti. Kalau guru kau hebat jadi orang hebat kan gitu ya? Enggak mesti lah. Banyak guru kau hebat tapi enggak jadi orang hebat. Buktinya Awasil bin Atha, pentolan Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah, berguru sama Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Basri imam min a'immatid dunya. Tapi a'immatul huda ini menjadi a'immatud dhalal. Ya, jadi Mu'tazilah. Itu penyebab. Buktinya mereka orang hebat. Apa buktinya?
Ikhwan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, banyak buktinya. Buktinya satu, kita disuruh Allah beriman seperti mereka, ya kan? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Kalau mereka itu beriman seperti kalian beriman, para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Kalau tidak seperti mereka, tidak dapat hidayah, mafhum mukhalafahnya. Atau mungkin dapat hidayah, mungkin ada kemungkinan lain. Iya. Semakin jauh dari mereka, semakin jauh kita dari hidayah. Jelas? Dan baik. Apa lagi buktinya? Dijamin masuk surga. Banyak. Kalau tuan-tuan punya waktu lebih dari 60. Tambah 3 aja cukup ya. Nah, banyak sekali bukti sahabat itu lebih hebat dari siapapun setelahnya. Di antaranya adalah kalau para ulama kita yang bertakwa, yang lurus, kan ada ulama yang kadang-kadang enggak ya. Mereka kalau sudah berhadapan dengan sahabat, mereka diam. Mereka diam kecuali ada Al-Quran dan hadis yang jelas-jelas nyata bertentangan dengan sahabatnya, dan mereka tidak ijma'. Di sini baru mereka berhujjah. Al-Quran dan hadis lebih kuat dari pendapat sahabat. Kecuali mereka ijma' semuanya, pasti ada dalil lain yang mereka ketahui bahwa dalil ini tidak diamalkan. Tentu ini babnya masuk dalam bab sebagai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu dijamin masuk surga. Kemudian sahabat itu oleh Nabi SAW disebut sebagai generasi terbaik. Kalau dapat predikat terbaik sepanjang sejarah, karena hebat, kalau kan ada hebat, karena berilmu lah tidak, ya berilmu. Makanya kita disuruh mengikuti mereka, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya jangan keluar menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini yang selalu ditekankan kepada kami ketika belajar dulu di Madinah, bahwasanya tafsirkanlah Al-Quran dan hadis dengan athar yang datang dari sahabat dan para tabi'in. Sebab mereka itu di samping mereka berilmu juga beramal. Jadi bukan hanya sekedar mengisi akal, tetapi juga diisi dengan amal. Masuk waktu saya? Cepat sekali. Taib, silakan azan dulu. Atau kita tutup aja? Taib, hayakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani wal hadis, yaitu memahami Al-Qur'an dan hadis dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat, para tabi'in, wa tabi'ihim, dan yang mengikuti mereka. Kenapa disebut tabi'? Karena memang mereka mengikut. Mereka mengikut, tidak melakukan sesuatu yang baru. Jadi mereka mengikut mereka. Fi ma'anil Qur'anil hadis, dalam memahami makna-makna Al-Qur'an al-hadis, wa fi ma warada anhum, dan dalam memahami apapun yang datang dari mereka berupa minal kalami fi masailil halali wal haram, berupa perkataan atau pembicaraan tentang masalah halal dan haram, wazuhud, dalam masalah zuhud, warraqa'iq, dan hal-hal yang melunakkan hati, wal ma'arif, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, wa ghairi zalik, dan selain itu. Jadi memahaminya juga dari mereka. Jadi perkataan mereka dipahami dengan perkataan mereka pula. Ya, jangan ambil perkataan mereka lalu kita tidak pahami dengan pendapat mereka pula. Seperti kita hari ini sering memahami perkataan seorang sesuai yang kita pahami, bukan seperti yang dikehendaki oleh yang berbicara. Makanya saya katakan, bila ada orang berbicara lalu kita salah paham atau bisa diartikan salah, maka sebelum kita memahami itu, tanyakan kepada yang berbicara. Karena maqasidul lafzi maqasidul lafzi inda niyati al-lafiz, makna atau maksud dari seluruh perkataan itu adalah sesuai yang diinginkan oleh yang melafazkan. Maka pahamilah mazhab mereka dengan perkataan mereka sendiri, bukan dengan keinginan dan keedah kita sendiri. Kalau tidak nanti salah paham kita. Berapa banyak kita memahami perkataan as-salaf sesuai dengan yang kita inginkan, bukan seperti yang mereka inginkan. Allah musta'an. Di sinilah banyaknya klaim dari pihak-pihak yang mengatakan mereka mengikuti as-salaf, tetapi ternyata mereka membelakangi as-salafu as-salih. Sebagaimana kata Ibnu Rajab sebelum ini, dan juga akan dikatakannya setelahnya, bahwa tidak sedikit di antara orang yang istighal, yang sibuk dengan hadis dan ilmu hadis, tetapi tidak berhasil menjadi ahli hadis. Sebagaimana tidak sedikit orang berkecimpung dengan ilmu Al-Quran, tafsir, ma'anil Quran, qawaidut tafsir, usulut tafsir, ad-dakhil fi tafsir, musannafat fi tafsir, tarikh tafsir dan sebagainya, tetapi tidak berhasil menjadi ahli Quran. Tidak berhasil menjadi ahli Quran karena dia hanya mempelajari ilmu untuk ilmu, tidak untuk menjadi amalan yang diterapkan. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Tetapi as-salaf
adalah berbeda dari itu semua. Mereka kalau dihitung lebih banyak amalnya daripada fatwanya. Ya, lebih banyak amalnya daripada ucapannya. Kalau kita ya subhanallah, di zaman banyak beramal, banyak bercakap, berfatwa, tapi sedikit yang kita amalkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian wal ijtihad ala tamyizi sahih min saqimihi awalan, dan mesti dibedakan, bersungguh-sungguh memilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih, karena tidak sedikit kaum muslimin, apalagi di zaman klaim hari ini, tidak sedikit perkataan dinisbatkan misalnya kepada seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Ada kan? Misalnya cara ibadah ini dari si fulan, misalnya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, orang Syiah paling banyak ini berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi tidak satu pun yang sahih daripadanya. Atau dinisbatkan sebuah aliran tertentu, katanya ini kami riwayatkan dengan sanad, Masya Allah, tapi satu aja sanadnya, sanad sampai ke Abu Bakar Siddiq, amalan yang tak dikenal oleh Abu Bakar, tapi dinisbatkan kepada Abu. Kenapa? Karena salah satu orang yang syekh di dalam ilmu tersebut keturunan Abu Bakar Siddiq. Ini masalahnya, karena keturunan Abu Bakar Siddiq akhirnya menjadi aliran Abu Bakar. Bukan. Orang satu keturunan, ayah dan bapaknya kadang-kadang tidak sealiran, tidak pemahaman. Makanya tidak bisa kita katakan ketika ada misalnya si fulan ditolak oleh keluarganya, tanda dakwahnya tidak tidak bisa. Kalau gitu nanti Nabi ditolak oleh Abu Lahab, berarti Nabi tidak benar. Dakwahnya ditolak oleh Abu Talib, berarti dakwah Nabi tidak benar. Tidak bisa begitu kawan. Ini kadang-kadang Masya Allah ada orang bilang Syekh Muhammad Abdul Wahab itu dikritik oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab, dan kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Ya Syekh, iya, tidak semua orang adik-adik kandung langsung sepaham. Lihat para Nabi dan Rasul, ayahnya menolaknya, ibunya kafir kepadanya. Apakah itu sebagai tendens, apa sebagai ukuran bahwa itu kebenaran? Tidak. Ukuran kebenaran kita bukan ditolak atau diterima. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah juga tidak bisa dipahami kecuali dengan makna-makna yang dipalingkan. Ini yang payahnya, susah dipegang. Seolah-olah Nabi tidak berbicara bahasa Arab, seolah-olah Al-Quran tidak berbahasa Arab. Akhirnya bingung kita memegangnya. Tidak ada garanti apa cara memegang. Nah, Taib, summa ijtihad ala al-wuqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan. Setelah memilah pendapat para sahabat tabi'in dan tabi'in ini, mana yang sahih, mana yang tidak. Karena tidak sedikit amalan seperti yang saya katakan tadi dinisbatkan kepada Mujahid misalnya, atau dinisbatkan kepada Makhul Asyami misalnya, tetapi sanad kepadanya adalah sanad yang gelap kadang, sanad yang terputus, sanad yang mu'dhal dan sebagainya. Makanya seperti kata pepatah Arab, athbitil arsya thumma anqush. Cari dulu medianya baru melukis. Medianya enggak ada, gimana cara melukisnya? Jelas tuan-tuan? Dilukis pun nanti seperti melukis di atas air, tidak akan ada jadi lukisannya. Makanya pastikan sahihnya dulu, setelah itu baru pahami maknanya. Ma'asyul muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa fi dzalika kifayatul liman aqal. Yang seperti ini cukup bagi orang yang berpikir. Wa syughlul liman bil ilmin nafi'un yashtaghal. Dan inilah pekerjaan sesungguhnya bagi yang ingin ilmu yang bermanfaat, orang yang ingin menyibukkan dan memperhatikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu manfaat itu adalah mendhabit nas Al-Quran dan hadis, kemudian memahami makna-maknanya. Dalam hal itu mesti terikat dengan yang datang diriwayatkan dari as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in.
Karena Nabi sudah menjelaskan semuanya. Nabi sudah menjelaskan semuanya, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kalau masalah yang sifatnya duniawi, itulah bagian para ulama setiap masa. Karena ijtihad itu terbuka sepanjang masa. Tapi pada yang al-mutaghayyirat, sesuatu yang bisa berubah. Salat tidak mutaghayyir, tidak bisa dirubah-rubah. Puasa tidak boleh berubah-rubah. Jelas? Akidah tak boleh berubah-rubah. Akidah banyak sekali ni. Banyak sekali keyakinan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara menyatukannya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut as-salafu as-salih, seperti yang mereka pahami dengan bahasa Arabnya, bukan dengan bahasa Arab yang dipahami dengan gaya bahasa Yunani atau bahasa yang bukan dikenal oleh orang Arab, seperti yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam banyak tulisannya. Ma'asyal muslimin, wa man waqafa ala hadza, ini natijahnya. Kalau memang sudah dilakukan hal seperti itu, apa natijahnya? Wa man waqafa ala hadza wa akhlasal qasda fihi liwajhillah, siapa yang mengkhususkan diri mengerjakan seperti ini dan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan untuk menandingi ulama atau bukan untuk mempermainkan orang-orang tidak berilmu, atau bukan untuk berdebat berkepanjangan, tapi lillahi ta'ala, mencari kebenaran. Lillahi azza wa jalla wasta'ana alaihi, dan minta tolong untuk mendapatkan hal tersebut. A'anahu wa hadahu, Allah akan tolong dia. Wadahadahu, Allah akan beri hidayah kepadanya. Wa waffaqahu, dan Allah berikan taufik kepadanya. Wasaddadahu, dan Allah akan tunjukkan kebenaran kepadanya. Wa fahamahu, Allah berikan pemahaman yang benar kepadanya. Wa alhamahu, bahkan Allah berikan ilham kepadanya. Wa hina idzin, ketika itu yusmiru lahadzal ilmu, ketika itu ilmu yang dia dapat ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tadi, ya, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tadi, akan buah yang khusus, yaitu khasyatullah. Wahia khasyatullah, yaitu takut kepada Allah tabaraka wa taala, kama qala azza wa jal, seperti yang Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya hanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Gimana takutnya? Ya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah takut kepada Allah itu sebagai bukti ilmu. Seperti perkataan Abdurrahman ibn Qasim At-Tabi'i, bahwa beliau berkata, qalilul ilmi ma'at taqwa katsir, orang yang sedikit ilmunya tapi diiringi dengan taqwa, khasyah, bernilai banyak. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa, sebanyak ilmu tanpa taqwa qalil. Banyak ilmu tapi tidak ada khasyah, tak ada taqwa, nilainya sama dengan yang tidak berilmu. Gimana? Ya tentu saja dalam aplikasinya tak akan terlihat. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya masuk tempat-tempat syubhat tidak mahu, apalagi masuk tempat-tempat haram. Ya, orang yang bermanfaat ilmunya, jangankan masuk ke tempat haram, tempat syubhat saja tidak mau. Apa contoh tempat syubhat? Tidak ada orang? Biliar misalnya. Biliar di tempat kita itu negatif atau positif? Sangat negatif. Bukan negatif lagi, sangat negatif. Tak kalau di Madinah? Kalau di Madinah haram ya? Ya, saya antum lah dahsyat ini. Ya, kalau di Madinah yang main tidak seperti orang di sini. Di sini orang berjudi. Jadi kadang-kadang sarang pros, kadang-kadang ya, bukan di Bangkina maksud saya, di luar. Ya, apalagi di barat. Yang tukang bagin bola kan, bola orang bola matur kan. Kan itu banyak. Salah kan?
Salah dong. Macam itu kan? Nah begitu. Tapi kalau di Madinah misalnya ada biliar yang main semua laki-laki, tidak ada judi di dalamnya, maka hukum asalnya haram ya. Antum di Bangkinang, maka fatwa Bangkinang tidak bisa dibawa ke fatwa Saudi, sebagaimana fatwa di Saudi juga tidak boleh dibawa ke Indonesia kecuali kondisi, situasi, keadaannya sama. Kalau sama keadaannya sama. Andainya di Saudi orang main biliar, judi, prostitusi, ekstasi, apa lagi? Korupsi. Masa korupsi? Ada juga korupsi itu. Kalau itu ada, maka haram juga di sana. Tapi kalau tidak, berbeda. Jelas? Sama dengan main bola misalnya. Kalau main bola untuk berjudi, haram. Melalaikan, haram. Buka aurat, darurat katanya. Tidak ada daruratnya kaum muslimin. Kalau main tutup aurat, kalau tidak haram. Ada khilafnya? Tidak ada khilafnya. Makanya kalau nak main bola nanti tutup aurat. Kemudian masuk waktu solat tutup lapangan, tutup. Nah, tutup permainan. Kalau tidak tinggalkan. Kalau tidak bisa tinggalkan. Kalau memang harus meninggalkan aturan syariat, tinggalkan. Jadi hukum asalnya boleh sih, tapi ketika dijadikan alat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu ini. Maksud saya begini, orang yang wara masuk tempat subuhat saja dia tidak mau, walaupun tidak ada yang haram di situ. Maka ini contoh. Maka saya tak pernah di kampus ada biliar, tapi saya terbayang kalau sempat saya pandai main biliar nanti, setiap menginap di hotel masuk biliar, bahaya. Betul kan? Hanya saya tak pernah masuk. Dan kayaknya tidak ada anak Indonesia yang masuk. Dan orang barat sendiri juga jarang yang masuk. Tak diminati memang. Karena sudah di negeri lain konotasinya negatif. Negeri lain tak bagus. Dah asumsi orang kalau main biliar, kalau sampai dan juara biliar ya, bagaimana menurut tuan? Pasti terbayang lain sama tuan. Betul kan? Kalau sempat saya diumumkan juara biliar, tidak usah tinggi-tinggi dulu, tingkat kecamatan Bangkinang. Pasti tonton membayangkan lain-lain dengan saya. Oh, berarti Pak kodok ke Jakarta sendiri. Sampai main. Karena sudah asumsi negatif di situ. Makanya saya tak pernah mendekatinya. Apa sebab? Ini subhanallah. Contoh lain, ya. Contoh lain. Di apa namanya? Dulu salah seorang imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, kalau dengar sesuatu sekali dengar langsung hafal. Maka setiap ke pasar nak beli sayur, nak beli makanan, daging sebagainya, mesti dia tutup telinganya supaya nanti tidak bercampur hadis pasar dengan hadis Nabi gitu. Iya, supaya tidak bercampur nanti hadis pasar dengan hadis Nabi, langsung dihafal. Rekamnya subhanallah. Jadi terekam betul adanya. Jadi dia tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan orang yang ada di pasar. Padahal pada hari itu pasar-pasarnya saya kira ya, saya tidak pernah hadir di pasar orang tuh, tapi dalam bayangan saya hari itu orang taatnya lebih daripada hari ini. Karena mungkin pula ada lagu dangdut pula di pasar waktu itu kan. Paling-paling lagu kasidah. Iya, nak lagu-lagu salah. Kalaupun ada, kalaupun ada. Tapi begitulah waraknya beliau. Kenapa? Karena khasyatullah, takut mendengar sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai seperti ini berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau sama antara yang berilmu dengan yang tak berilmu sama sekali, kak pembohongi sama juga. Ya, hasad sama juga. Apa lagi? Lobo sama juga. Pancumee sama juga. Apa lagi? Ya, apa bedanya? Maka ini kata beliau, berarti kita perlu, semua kita perlu untuk murajaat, perlu untuk muhasabat, perlu introspeksi sampai di mana kadar ilmu kita bermanfaat atau tidak bagi kita.
Ya, saya tidak menunjukkan ke tuan-tuan, saya tunjukkan ke saya dulu. Ya, saya tunjukkan ke saya sampai di mana manfaat ini bisa saya lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT nya sekarang kini agak lamanya iman kena gini lah. Ya, agak lama kini lah. Lalu ke pasuk tu ibu kopiah. Nah, kini dia takut tiap pasuk kalau cuci kopiah kau dak batang kan kalau pergi pasuk. Nya enggok bona bukan mesin gitu lah. Ya, dulu ndak. Nya dulu di Darun, Buya ajazahullah khairan rahimahullah taala, kalau sampai ndak berkopiah ke pasau dapat otan minimal 3. Nah, itu kalau beliau tentang awal-awal tu. Tapi kalau tak sampai bongi bisa 30. Ya. Dulu kami lama sekolah tuntun. Kodok bidek-bidek badan dia otan. Ndak dapat ngadu pulang. Tuntun masya-Allah kena bulalang dia guru lah ngadu pulang. Nah, jangan seketik lah ngadu pulang. Makanya gagal pendidikan kita hari ini. Jadi ketikanya melawan kek guru sudah itu dong kek oh iya jamaah deh. Makanya ketika musim pandemi ke balak ya jamaah. Iya tak tolok dia kami tuan. Tak tolok kami didik anak lainnya. Bolehlah ke sekolah caklah corona lah ni. Iya. Memang payah rupanya didik anak tu. Makanya kaum muslimin dan muslimat kalau bisa memang ya seperti dulu seorang pemimpin disebutkan Muhammad Al-Fatih itu kenapa jadi orang hebat dia. Ayahnya raja, sultan kan. Setiap orang nak belajar ngajar dia, tak ada yang berani lawan semuanya. Tu tolak dia melawan anak aja. Akhirnya terbahasa lah guru ngalah sonok. Akhirnya ketika tunjuk salah seorang gurunya yang terakhir Al-Qurani itu, akhirnya dia katakan, tolong izinkan saya untuk memberi hukuman. Nah, makanya ayah nyerahkan cambuk ke guru langsung. Tak purunya kalau tangkau kena lacak. Memang ayat pertama coba dia dibela acak dia kawan. Ondek tolok san melacak akhirnya baru jadi anak taat. Jadi tidak semua anak tu dengan kata lembut. Ada yang harus dengan tindakan, tapi jangan sampai patah tulang. Itu masalahnya. Ya. Yang sampai patah tulang kupak lah atau bongkak motor jangan. Ini tu pula masalah banyak loh guru yang harus diberi adab dulu. Ini banyak guru yang alum belajar adab. Kau tak maaf juga. Banyak guru yang tak belajar adab. Makanya sebelum memberikan adab ke murid, guru harus belajar dulu adab. Termasuk awak wantu lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Maka khasyatullah cukup menjadi bukti ilmu, dan cukup bahawa orang tidak berilmu tapi dianggap berilmu ketika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian as-salaf, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan, walakinnal ilmal khasyah, tapi ilmu itu adalah rasa takut yang ditimbulkannya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, man yakhshallah fahuwa alim, siapa yang takut kepada Allah itulah orang berilmu. Wa man asahu fahuwa jahil, siapa yang durhaka kepadanya sesungguhnya dia adalah orang jahil. Makanya orang-orang dulu sebut jahiliyah bukan karena tidak hebat, tapi karena membantah, karena tidak taat. Wallahu musta'an. Wa kalamun fi hadzal ma'na katsirun jiddan, dan perkataan ulama salaf tentang masalah ini sangat banyak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dengan mengikuti as-salafus salih, yang memang mereka generasi percontohan, generasi yang harus diikuti, generasi yang telah direkomendasi, dan generasi yang berhasil menjalankan visi dan misi kehidupan untuk kembali ke surga dengan ibadah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Semoga hari esok masih tersisa untuk kita untuk menambah
saling mengingatkan di antara kita. Semoga semua kita diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah memaafkan segala kekurangan kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh serta niat yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.